Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Senang sekali saya dapat kembali hadir menyapa dan juga melanjutkan materi kita tentang teks berita. Kali ini saya akan menjelaskan struktur, kaidah kebahasaan, dan cara menyajikan teks berita. Seperti biasa, kalian dapat menyimak video ini sambil membuka buku paket bahasa Indonesia kelas 8. Lebih tepatnya pada bagian struktur, kaidah kebahasaan, dan cara menyajikan berita yang baik. Struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Struktur berita merupakan bagian-bagian yang tersusun berdasarkan tingkat kepentingan informasi yang disampaikan dalam berita. Struktur berita terbagi menjadi 3. Yang pertama, kepala berita. Kepala berita merupakan kunci penting untuk mengawali penyampaian informasi dalam teks berita. Kepala berita berisi informasi dasar tentang kejadian yang akan disampaikan dalam teks berita. Biasanya berupa judul berita yang mencakup unsur adiksimba secara singkat. Untuk melengkapi informasi dasar pada kepala berita, perlu ditambahkan informasi penjelas atau informasi pendukung pada bagian tubuh berita. Informasi penjelas yang dimaksud adalah detail peristiwa yang mencakup unsur adiksimba dari informasi yang disampaikan. Sementara informasi tambahan yang dianggap kurang penting diletakkan pada ekor berita. Pada contoh teks berikut, judul berita merupakan bagian kepala berita. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung pada paragraf 2 dan paragraf 3 merupakan bagian tubuh berita. Sementara dua kalimat terakhir teks berita berikut merupakan bagian ekor berita. Itulah pembagian struktur teks berita tersebut. Jika diperhatikan, bahasa yang digunakan dalam teks berita tersebut adalah bahasa baku, bahasa Indonesia standar yang digunakan secara formal dan dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Itu merupakan salah satu kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita yang selanjutnya adalah variasi penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung ditandai oleh tanda petik ganda dan disertai keterangan orang yang menyampaikannya. Sementara kalimat tidak langsung biasanya ditandai dengan kata bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Dalam teks berita juga sering dimunculkan kata keterangan waktu dan keterangan tempat. Kata keterangan waktu untuk melengkapi unsur kapan, seperti Rabu, 19 bulan 8 2020, Jumat, 21 bulan 8 2020, dan kini atau saat ini. Sementara kata keterangan tempat untuk melengkapi unsur di mana, seperti di sekitar Jalan AP Petarani, Kecamatan Rapocini, Makassar, di rumah saudaranya, di sel Polsek Rapocini. Selain itu, untuk menunjukkan urutan kejadian, diperlukan kata hubung atau konjungsi temporal, yaitu kata yang menghubungkan antara kejadian satu dengan kejadian yang lain. Contoh konjungsi temporal pada teks berita yaitu kata bermula, awalnya, lalu, kemudian, setelah, dan ketika. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks berita yang terakhir adalah sering digunakannya kata kerja mental, yaitu kata kerja yang aktivitasnya bukan berupa kegiatan fisik, melainkan kegiatan mental atau kegiatan pikiran. Contohnya, kata memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contoh lain kata kerja mental pada teks berita yaitu memutuskan, yang artinya membuat keputusan, dan terkejut atau kaget, tidak menyangka. Berdasarkan analisis teks tersebut, kaidah kebahasaan teks berita mencakup 6 hal, yaitu menggunakan bahasa baku, menggunakan variasi kalimat langsung dan tidak langsung yang dihubungkan dengan konjungsi bahwa, menggunakan kata kerja mental, mencantumkan keterangan waktu dan tempat yang berhubungan dengan konjungsi temporal atau konjungsi kronologis.
Setelah mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan teks berita, kini saatnya untuk menyajikan berita, baik secara lisan maupun tulisan dengan memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan sumber berita, kemudian datangi untuk melakukan pengamatan dan wawancara agar mendapat informasi akurat dan faktual. Selama pengamatan dan wawancara, catat fakta-fakta penting dengan menggunakan pola adik simba. Kembangkan catatan tersebut menjadi teks berita utuh. Sebelum disampaikan, sunting teks berita tersebut, cek kembali kebenaran dan kelengkapan isi, struktur, dan penggunaan bahasanya. Setelah itu, barulah informasi tersebut dapat disampaikan secara tulis maupun lisan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang struktur teks berita, kaidah kebahasaan, dan cara menyampaikan teks berita. Semoga pembelajaran kali ini menambah pengetahuan kalian. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.